Pesan tak biasa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Abdullah bin Al-Mubarak dalam sebuah kesempatan di ibadah haji. Abdullah yang kala itu tertidur singkat di hijir Ismail berjumpa Rasulullah. Beliau berjumpa Rasulullah dalam mimpinya, yang mana beliau memperoleh amanah yang membuatnya sedikit bingung. Di dalam mimpi itu Nabi berujar, saat pulang ke Baghdad nanti, pergilah ke sebuah kampung, carilah orang Majusi atau penyembah api yang bernama Bahram. Kirimkan salamku untuknya dan sampaikanlah bahwa Allah ridho terhadap dirinya. Seperti dikisahkan dalam Aqtaf Ad-Daniyah, Abdullah tak membenarkan mimpi itu begitu saja. Beliau berucap la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, bahwa ini adalah mimpi dari syaitan. Mana mungkin seorang Majusi dapat kiriman salam dari Nabi. Abdullah pun bangun, wudhu, sholat, lalu tawaf. Tak disangka mimpi serupa datang lagi pada kesempatan yang lain. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Akhirnya ulama generasi tabi'in ini bertekad akan menunaikan amanah Rasulullah sepulang haji. Bahram yang ditemui di sebuah kampung di Baghdad ternyata memang seorang Majusi dengan usia yang sangat renta. Dosa yang dilakukan Bahram adalah tergolong dosa yang sangat besar. Bahram menikahi putrinya sendiri. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Menurut Bahram, tidak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan anaknya, sebab anaknya sangat cantik. Dari kecil dia merawatnya, dan Bahram tidak rela jika putrinya itu harus dimiliki oleh orang lain. Sebab itu dia menikahi putrinya sendiri. Lagi-lagi, hal ini sangat berdosa di dalam Islam. Pada suatu malam pertama, yakni di bulan madunya Bahram bersama putrinya itu, Bahram bertemu seorang muslimah janda tua yang mengetuk pintu rumahnya pada suatu malam dan membawa obor atau lampu. Anehnya ketika keluar, obor itu dipadamkan lagi. Begitu seterusnya hingga 3 kali berturut-turut. Rasa curiga memaksa Bahram membuntuti kepulangan perempuan muslimah itu hingga masuk ke gubuk. Ada 3 gadis kecil terdengar merengek dan menangis menanyakan makanan kepada ibunya sebab kelaparan. Air mata perempuan muslimah itu pun meleleh. Dia merasa dihimpit situasi yang serba sulit antara anaknya yang kelaparan, dan di sisi lain dia merasa malu karena harus mengemis makanan kepada orang kafir Majusi. Mengetahui kondisi itu, Bahram segera kembali ke rumah. Lalu dia penuhi nampan dengan berbagai makanan. Lalu dia antarkan ke rumah perempuan muslimah tersebut. Rupanya sedekah sembunyi inilah yang membuat Allah ridho, dan sampai Rasulullah mengirimkan salam untuknya. Sejak saat itulah Bahram bertaubat dan tidak jadi menggauli anak kandungnya yang dinikahi oleh Bahram. Saudaraku, begitu dahsyatnya pahala sedekah, keutamaan sedekah. Bahkan dilakukan oleh orang kafir pun Nabi memberikan salam untuknya. Dan Allah sangat ridho atas perbuatan sedekah yang dilakukan oleh kafir ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam bersedekah, memberikan apa yang kita punya, sedikit atau banyak, yang penting ikhlas kita melakukannya. Amin, amin ya rabbal alamin.